Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menanggapi atau menyimpulkan video dari Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Nah, sebelum kita membahas sejarah peradaban Islam, terlebih dahulu kita harus memahami peradaban Islam itu sendiri. Nah, peradaban Islam yaitu merupakan suatu keterangan pertumbuhan atau berkembangnya peradaban Islam dari waktu ke waktu, di mana peradaban Islam itu pertama kali terjadi pada saat sejak lahirnya Islam hingga sampai sekarang. Dalam video beliau mengatakan bahwa pengertian sejarah Islam merupakan kemajuan dan juga tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode yang dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga periode sampai sekarang ini. Kemudian pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan deretan konsep dan juga skema konseptual yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai hasil dari eksperimen dan juga observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Sebagai contohnya dalam ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, dalam pembuatan laporan keuangan tersebut pasti memiliki konsep atau tata cara dalam melakukan pembuatan laporan keuangan tersebut, di mana sebelumnya pasti melakukan penelitian atau observasi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan juga benar. Kemudian kriteria dari ilmu pengetahuan. Nah, kriteria dari ilmu pengetahuan ini ada 6. Yang pertama yaitu memiliki objek yang jelas, seperti contohnya dalam ilmu akuntansi objeknya itu yaitu pembuatan laporan keuangan perusahaan. Kemudian memiliki metode tertentu. Nah, setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki metode-metode tertentu yang memberikan ciri khas pada ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu disusun secara sistematis atau disusun secara berurutan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan pemikiran yang rasional atau pemikiran menggunakan rasio sehingga mudah diterima oleh akal pikiran manusia. Kemudian yang kelima yaitu kebenarannya bersifat objektif, yaitu sesuai kenyataan atau nyata adanya. Kemudian yang keenam yaitu memiliki tujuan. Nah, setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian kriteria sejarah peradaban Islam. Nah, kriteria sejarah peradaban Islam hampir sama dengan kriteria dari ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu memiliki objek yang jelas, di mana objek dari sejarah peradaban Islam ini membahas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dari masa lampau. Kemudian yang kedua yaitu memiliki metode tertentu dalam memperoleh informasi sejarah peradaban Islam. Pasti memiliki metode-metode tertentu seperti metode observasi dan juga metode dokumenter. Kemudian yang ketiga yaitu disusun secara sistematis atau disusun secara berurutan berdasarkan tahun demi tahun. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan pemikiran yang rasional atau menggunakan pemikiran yang rasio atau mudah diterima oleh akal pikiran. Kemudian manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Nah, manfaat mempelajari sejarah Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu manfaat edukatif, yang kedua manfaat inspiratif, dan yang ketiga manfaat rekreatif. Nah, manfaat edukatif yaitu berguna sebagai bahan dan media pendidikan untuk dipelajari makna dan juga peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu manfaat inspiratif, yaitu berguna untuk dijadikan bahan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan dalam bersosial.
Kemudian yang ketiga yaitu manfaat rekreatif, yaitu berfungsi sebagai sarana memberikan hiburan terhadap diri kita sendiri, seperti contohnya dalam pembuatan film dokumenter. Mungkin hanya itu video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.